Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Berjumpa kembali kita pada hari ini melalui Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo. Kita akan bersama merenungkan Sabda Tuhan. Kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkannya. Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur di hadapan Engkau untuk setiap pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih karena Engkau menopang kami. Terima kasih karena Engkau memberikan kepada kami kemampuan untuk kami melewati setiap perjalanan yang kami tempuh. Hari ini Tuhan, Engkau menjumpai kami melalui sapaan firman-Mu. Ya Allah, berikanlah kepada kami hati yang lembut, supaya setiap sapaan firman Tuhan mampu untuk kami dengar dan mampu untuk kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkannya dan bersedia untuk memelihara di dalam hidup dari hari lepas ke sehari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 30 sampai ayat 40. Sesudah 40 tahun, tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu. Dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Musa pun gemetar dan tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Tuhan kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Sekarang marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Dialah juga yang telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan pembebas dengan perantaraan malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun selama 40 tahun. Musa ini pulalah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk disampaikan kepada kita. Namun, nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa ilah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang seseorang kurang fokus dengan apa yang mau dicapai. Apalagi kita juga menyadari bahwa dalam pencapaian itu kita butuh satu proses. Proses itu tidak selalu mudah. Tetapi kalau kita benar-benar mau belajar dari pengalaman hidup kita,
atau mungkin juga orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kerap kali kita mendengar dan mengalami secara pribadi bahwa untuk mencapai satu tujuan, proses yang harus dijalani itu memerlukan keseriusan, pengorbanan, kesungguhan, dan itu adalah proses-proses yang banyak orang tidak sabar, banyak orang tidak setia, banyak orang tidak tekun. Dan dalam proses ketika bertemu dengan satu tempat, satu saat, satu titik yang terasa berat, maka orang tidak lagi fokus kepada tujuan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun kerap kali ada orang-orang yang juga memberikan semangat, memberikan dukungan, ayolah fokus. Itu loh di depan sana sudah ada sesuatu yang luar biasa indah, yang luar biasa baik, yang tersedia. Ayolah fokus. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, dalam perjalanan yang terkadang melelahkan, dalam perjalanan yang terkadang berat, orang tidak lagi berpikir soal tujuan, tetapi memilih untuk berbalik arah saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Stefanus di dalam menjalankan tanggung jawabnya adalah juga seorang yang menjalani satu proses yang tidaklah mudah, tetapi satu proses yang sukar, satu proses yang sulit, satu proses yang berat. Ketika dia memberitakan Injil, tantangan yang harus dia hadapi begitu besar. Sampai kalau kita membaca di dalam teks kita tadi, dari Kisah Para Rasul pasal 7, ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Stefanus menceritakan kembali, menyaksikan kembali tentang satu tokoh yang luar biasa besar, yaitu Musa. Sebagaimana Stefanus mengalami penolakan, maka Musa pun pada zamannya juga mengalami penolakan. Bangsa Israel sampai mempertanyakan siapa yang sudah mengutus Musa. Sesungguhnya ini adalah satu tanggung jawab yang tidak mudah. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam teks kita tadi dikatakan bahwa Musa juga menghadapi tantangan. Musa juga menghadapi rintangan. Musa juga menghadapi kesukaran. Ketika harus membawa bangsa Israel untuk menuju ke negeri yang sudah Tuhan sediakan bagi mereka. Di mana bangsa Israel ini dalam menempuh perjalanan. Yang sesungguhnya kalau kita mengatakan tuh loh di depan sana. Ada satu negeri yang luar biasa indah, ada satu tempat yang luar biasa subur, ada satu tempat yang luar biasa dahsyatnya, yang Allah janjikan untuk umat itu berada di negeri itu. Tetapi rupanya dalam proses untuk mencapai tujuan, umat Israel menghadapi tantangan dan pergumulan, umat Israel menghadapi hambatan dan rintangan, dan dalam teks kita tadi, kita membaca dalam hati bangsa Israel itu berpikir untuk mereka balik arah saja, kembali ke Mesir. Meskipun kita membaca juga dalam teks kita tadi, bahwa sebelumnya bangsa Israel ketika mereka berada di negeri Mesir, mereka sebagai bangsa jajahan. Mereka hidup menderita. Mereka berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan mengatakan ia sudah melihat, ia turun dan ia bertindak untuk mengutus Musa membawa umatnya menuju kemerdekaan, menuju ke negeri perjanjian. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita bisa melihat, kita bisa belajar bahwa kita mesti
fokus kepada tujuan. Mengarahkan diri kita kepada tujuan. Apa yang ada di depan kita, apa yang ada di hadapan kita. Yang kita tahu bahwa yang di depan kita, yang di hadapan kita adalah sesuatu yang luar biasa indah, yang luar biasa dahsyat, yang luar biasa mewah. Tetapi kita perlu proses untuk mencapai pada tujuan. Negeri perjanjian yang Allah sudah sediakan bagi setiap orang percaya. Ketika kita berada dalam perjalanan, itu adalah sebuah proses yang terkadang suka dan duka datang silih berganti. Tantangan dan rintangan selalu ada di hadapan kita. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari Stefanus, meskipun dalam proses itu dia harus membayar harga yang tidak murah. Meskipun dalam proses itu dia harus membayar harga yang teramat mahal. Pengorbanan yang begitu besar. Tapi dia fokus kepada tujuan. Apa yang menjadi bagiannya, apa yang menjadi tanggung jawabnya, apa yang menjadi panggilannya, dia tetap mengerjakan dengan penuh kesetiaan dan ketaatan. Meski penderitaan itu dia alami. Meski kematian itu juga membayangi dirinya. Tetapi dia tetap taat, dia tetap setia. Dia tidak menoleh ke belakang, apalagi untuk berbalik arah. Tapi dia fokus kepada panggilan, fokus kepada tujuan. Musa pun sebagai seorang pemimpin bagi bangsa Israel, yang benar-benar Allah sendiri yang memilih dan mengutus. Tetapi umat menolak dia. Umat meragukan pilihan Allah atas kepemimpinan Musa. Dan berbagai macam tantangan dan juga rintangan yang lain yang Musa hadapi ketika mendampingi bangsa Israel. Tapi Musa tetap setia dengan panggilannya. Fokus dengan bagian yang mesti dia kerjakan. Dia tidak berbalik arah. Dia tidak meninggalkan apa yang menjadi bagiannya. Demikian juga kiranya dengan kita saat ini. Mari kita fokus negeri perjanjian yang sudah Allah sediakan bagi kita. Dan ketika kita sekarang berada dalam satu perjalanan menuju ke negeri perjanjian itu, Allah mempercayakan kepada kita panggilan untuk kita lakukan. Proses inilah yang harus kita kerjakan dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketekunan, dengan penuh ketaatan. Allah akan memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan. Meski mungkin secara manusia kita merasa tidak mampu. Tetapi yang memanggil kita, dialah yang akan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sabda-Mu yang sudah Engkau nyatakan kepada kami saat ini. Tolonglah kami Tuhan untuk kami memiliki kesetiaan dan ketaatan. Untuk kami fokus kepada panggilan. Untuk kami fokus kepada tujuan. Kami sadar bahwa dalam kami menempuh perjalanan ini, ada proses yang harus kami jalani. Dan di dalam proses itu tidak selalu kebahagiaan. Tidak selalu kemudahan. Tidak selalu kenyamanan dan kemapanan. Tetapi banyak tantangan dan rintangan. Kami percaya Engkau yang memanggil kami, Engkau yang akan memampukan kami. Bapa, Engkau memberkati bangsa dan negara kami, Engkau terus menolong, Engkau terus akan menyatakan segala yang baik, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh negeri ini. Tuhan, kami percaya Engkau telah menyediakan pemimpin-pemimpin yang sudah Engkau pilih, yang sudah Engkau tetapkan, dan Engkau sertai dan Engkau berkati untuk membawa kebaikan bagi bangsa dan negara ini. Demikian kami juga berdoa untuk GKI Klasi Solo ini, Tuhan terus akan memperlengkapi. Biarlah ya Allah, kehidupan kami berdampak bagi lingkungan di mana Tuhan menempatkan kami. Kami boleh menjadi penebar kasih dimanapun kami berada dan kepada siapapun,
sehingga sesama kami mengalami kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Engkau berkati umat-Mu dalam pergumulan pribadi yang dinaikkan di hadapan-Mu. Tuhan menguatkan, Tuhan menolong, Tuhan memulihkan yang sakit, Tuhan menguatkan yang lemah, Tuhan membangkitkan pengharapan untuk mereka yang ada dalam keputusasaan. Tuhan mencukupkan bagi mereka yang kekurangan, dan Tuhan senantiasa membentuk kami, memberikan kerendahan hati kepada kami, menjadi anak-anak yang mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Amin.